Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Al-ayat. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah Allah mudahkan, Allah lancarkan langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju ke Masjid Nurul Islam yang kita cintai ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita akan menjadi saksi kelak di hari kiamat untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing fardan itu dalam keadaan mendapatkan sari'ul hisab, mendapatkan hisab yang sangat cepat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli keluarganya, para sahabat-sahabat utamanya, dan juga kepada para pengikutnya, para tabi'in, sehingga kita juga termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa selalu menghidupkan jejak langkah beliau, sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita layak apa yang kita harapkan kelak di akhirat untuk mendapatkan syafaat ataupun doa dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita walaupun umat akhir zaman, ya menurut para ulama nanti di akhirat itu yang akan dihisab pertama kali adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya akan masuk ke dalam surga ataupun neraka juga duluan, ya duluan. Oleh karena itu ini adalah merupakan satu kabar yang luar biasa baik jika kita ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya harus sami'na wa ata'na. Ya, bahkan dulu Umar bin Khattab ditegur oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia masih kadang-kadang menjalankan syariat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin dari cerita-cerita Israiliyat gitu. Ya sehingga ditegur. Kalaupun Nabi Musa itu ada pada zamanku sekarang ini, maka dia akan ikut syariatku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi kita yang memang jauh ya dengan Umar bin Khattab, maka kita pun jangan sampai kita ingin ya ngikutin ya cara-cara agama sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, pada kesempatan kajian subuh kali ini saya membawakan sebuah buku, yaitu Meniti Jalan Islam, ya. Meniti Jalan Islam, ya ini tentunya adalah sudah ditulis oleh para mu'alim, ya tim yang semuanya itu adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya untuk dalam rangka memudahkan kita di dalam
mengkaji itu Al-Quran dan hadis. Di sini akan kita mulai dari adab dalam mendengar bacaan Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran itu dibaca, quri'a itu dibaca, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, maka perhatikan, maka dengarkan, maka simak. Isma itu kan mendengar. Fastami', maka hendaklah kalian dengarkan, kalian perhatikan, kalian pahami. Nah, itu. Terus ke sananya. Kaji dan seterusnya. Ditadaburi dan seterusnya. Lahu itu Al-Quran. La'allakum turhamun, agar kita semua akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bukan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup di dunia ini kita nggak bisa apa-apa. Kita ini bukan siapa-siapa dan nggak bisa apa-apa. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala ya berikan informasi tadi agar kita terus ngikut, yaitu arahan, bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayat Al-Quran ini. Jamaah subuh rahimakumullah. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, suatu hari, suatu saat Rasulullah SAW itu rindu kepada bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud, atau bahkan dengan yang lain-lainnya. Tapi yang paling dekat sahabat itu adalah Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud itu dipelihara oleh Nabi Muhammad SAW dari sejak kecil. Kalau dia katakan mungkin budak, pembantu gitu, itu juga nggak udah dibebaskan Ibnu Mas'ud itu. Kemudian beliau sehari-harinya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Ibnu Mas'ud ini adalah salah satunya sahabat yang bacaannya bagus, kemudian hafalan Al-Qur'annya juga bagus, dan pemahaman terhadap Al-Qur'an juga bagus. Maka kata beliau, berkata, wahai Mas'ud, ta'al ke sini, tolong bacakan kepadaku ayat-ayat Al-Qur'an. Berbalik berkata Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah, bukankah Al-Quran itu yang diturunkan kepada engkau? Apakah aku untuk membacakan kembali kepada engkau itu Al-Quran? Iya. Nah, ini apa maksud dan tujuannya kepada kita, hikmah yang kita ambil dari ini? Bahwa Rasulullah SAW itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita membaca Al-Quran dari orang lain, maka hendaknya kita dengarkan. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itulah tadi asbabul wurudnya, ada hadis tadi. Ya. Jadi dari asbabun nuzulnya juga Al-Quran adalah kenapa seperti itu? Karena untuk saling dibacakan di dalam satu majelis atau tempat-tempat ilmu. Jamaah subuh rahimakumullah, keutamaan daripada mendengarkan Al-Quran. Satu, akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bacakan ulang, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, dalam surat Al-A'raf ayat 204. Jadi Quran kalau dibaca baik oleh diri kita sendiri ataupun oleh orang lain, lalu kita mendengar bacaan orang lain itu, ansit, hendaklah diem. Nah, masalahnya sekarang ini, kenapa kadang-kadang dalam prakteknya ya Al-Quran, apalagi kalau yang pasti ini kan disetelkannya di masjid gitu ya, itu hanya selintas saja. Oh,
ini sudah mau masuk waktu zuhur, ini sudah mau masuk waktu asar. Ya, biasanya begitu di masjid-masjid, ada yang disetelnya waktu asar, mau waktu zuhur. Ya, menjelang waktu maghrib 15 menit waktu itu akan masuk ke dalam waktu sholat. Rata-rata di setiap masjid itu bagus, ya, itu bagus. Mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Al-Quran itu ketika dibacakan, ya, baik itu dari masjid, musola, ataupun dari dalam rumah kita masing-masing, ketika ada orang lewat ke situ, ya, kita mendengarkan, paling tidak kita mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita berhenti sejenak barangkali, dengarkan itu apa yang kita dengar, lantunan Al-Quran, baik itu dari masjid tadi ataupun dari dalam rumah seseorang. Kenapa? Karena disitulah Allah nanti akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan kepada kita. Jadi rahmat kasih sayang Allah itu tidak bertepi, ya. Kasih sayang Allah itu tidak terbatas kepada siapapun, ya, kepada siapapun. Jangankan kepada orang yang sudah bagus sholatnya, kepada orang yang sudah beriman bertakwa, ya, kepada orang yang barangkali belum mengenal itu yang namanya Allah, bisa jadi dia tuh akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari situ. Ya, seperti kisahnya Umar radhiyallahu anhu. Beliau masuk ke dalam agama Islam itu kenapa? Karena bacaan Al-Quran yang dibaca oleh adiknya perempuan. Ketika suatu saat dia memang berniat mencari-cari Nabi Muhammad, ya, nomor satu orang yang akan dicari oleh beliau, ya, oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu dengan dakwahnya mengajak manusia untuk berpindah ke dalam agama tauhid, agama Islam. Wah, panas dada, panas hati itu Umar bin Khattab. Lalu ketika dia masuk ke rumah adiknya, tidak dinyana dia sedang membaca Al-Quran. Sejenak dia dengar, penasaran, deketin lagi, kok ini beda sekali, ya, menyentuh hatinya. Lalu dia berusaha untuk nanya, apa itu? Lalu dia pingin dibaca, ya, pingin dibaca. Maka kata adiknya, wahai Umar, jangan kau paksa, jangan kau pegang ini, karena engkau belum suci, ya, artinya belum masuk ke dalam agama Islam. Tapi itu kan karena pemahaman dari adiknya sebatas itu, ya, wajar, ya, dia juga belum paham semuanya tentang maksud daripada Al-Quran. Ya sudah, kalau begitu tunjukkan di mana Muhammad. Dia nggak tahu di mana Muhammad, ya, tapi cari-cari sampailah dia ke tempat yang dia tuju, yaitu di rumah Arqam bin Abi Arqam. Sampai di sana ketemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat dia masuk, pamannya Hamzah, dia berkata, ada si Umar ke sini. Umar bin Khattab, ya, tapi sebelumnya sudah kasih tahu oleh malaikat bahwa nanti akan datang yang namanya Umar bin Khattab, sesuai dengan doanya, ya Allah, masukkan kedua-dua Umar atau pilih salah satu Umar. Ya, ada namanya Umar yang dimaksud adalah Abu Jahal, ya, ada yang sebelum Umar yang dimaksud adalah Umar bin Khattab, Amru, ya. Amru sama Umar itu dikatakan mirip sama. Maka yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masuk ke dalam agama Islam adalah Umar bin Khattab, Umar bin Khattab masuk. Dan Umar yang satu, Amru, itu yang Abu Jahal, sampai matinya dia dalam keadaan kafir. Itu adalah wasilah daripada bacaan Al-Quran. Dan sekarang ini, hari ini, ribuan orang yang masuk ke dalam agama Islam karena mendengar Al-Quran, penjelasan dengan Al-Quran. Jamaah subuh rahimakumullah. Jadi yang pertama tadi, hikmahnya kita mendengarkan bacaan Al-Quran akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan mendapatkan pahala yang berlipat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man istama'a ila ayatin min kitabillah azza wa jalla
kutiba lahu hasanatun mudha'adatun wa man talaha kanat lahu nuron yaumal qiyamah. Barang siapa menyimak satu ayat dari kitab Allah, maka Allah akan tulis baginya kebaikan yang berlipat ganda. Ya. Kutiba lahu hasanatun mudha'afatan. Mudha'afatan. Dia akan diberikan ya sebuah pahala kebaikan yang berlipat ganda. Ya, kalau kita lihat bahwa kalau kita membaca Al-Qur'an, kalau membaca Al-Qur'an itu dalam satu kalimat itu kan misalnya kita mendengar wa idza itu ada berapa huruf? Waw, alif, za dan alif. Wa idza 1 2 3 4. 4 huruf. Kata baginda Rasulullah, ya, mayyaqra'ul Qur'an harfan, ya, barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf, maka Allah akan berikan asyra jazaa. Allah akan memberikan 10 pahala dari setiap hurufnya. Itu kalau kita membaca Al-Qur'annya di luar sholat. Kalau kita membaca Al-Qur'an di dalam sholat, di dalam sholat itu kan ada Al-Fatihah yang menjadi rukun. Coba Al-Fatihah mulai dari Bismillah, kemudian sampai waladhdallin terakhir. Itu kalau kita hitung hurufnya ada berapa ratus huruf. Kalikan saja, dilipat gandakan tadi mudha'afatan, dilipat gandakan. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Qur'annya di dalam sholat, maka dari 10 menjadi 100 kebajikan. Subhanallah. Nah, inilah merupakan bukti rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Kita sebagai makmum, ya, mendengarkan sama pahalanya dengan imam tadi yang membaca. Sama. Tidak ada perbedaan antara imam yang membaca Al-Qur'an, membaca Fatihah dengan surah pendek tadi, dengan makmum yang mendengarkan. Ya, silakan. Makanya sami'na wa ata'na. Apa yang dibaca oleh imam ketika zahar, ya dengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Ojo baca dewe-dewe. Ya. Waktu baca Fatihah dengarkan. Kalau mau ikutin geriem enggak apa-apa. Ketika membaca surat pendek juga begitu. Dengarkan lagi, ya. Jangan ngaji sendiri, ya, karena sami'na wa ata'na, ya, apabila Al-Qur'an itu dibaca, maka kita mendengarkan. Nah, ini. Itu jadi semuanya kita akan mendapatkan sama pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya dan hikmahnya kita mendengarkan Al-Qur'an yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah akan menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Al-Qur'an itu dibaca, kita sudah beriman, sudah sholatnya sudah luar biasa bagus, dijaga dari sholatnya berjamaah. Kemudian juga kalau perintah-perintah Allah yang lain, Allah supaya melakukan kebajikan, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian saling tolong menolong dengan tetangga dan seterusnya. Itu kenapa? Karena tadi lantunan Al-Qur'an yang baik itu kita pahami langsung ataupun kita baca melalui terjemah. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalu. Bahwasanya apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi kalau orang-orang beriman itu apabila dibacakan, ya, atau disebut nama Allah, orang yang beriman itu wajilat qulubuhum, maka di sini hatinya, ya, akan senantiasa terpaut, ya, hatinya akan senantiasa bergetar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nih, bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an akan bertambah-tambah imannya. Ini bagi orang-orang yang beriman, yang mendengar Al-Qur'an, dan juga apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baik berzikir secara pribadi sendiri ataupun kita berzikir berjamaah seperti tadi ba'da sholat, kan berzikir istighfar bareng-bareng, dizaharkan, dikeraskan, ya, supaya apa tadi? Supaya tadi akan untuk memicu bahwa ketika kita sedang ngantuk-ngantuk, ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa kali itu disebut nama Allah di situ? Minimal 3 kali. Gitu. Astagfirullah, nama Allah itu sendiri. Al-Azim, yang maha agung. Sifat-sifat Allah tadi disebutkan terus dalam setiap kalimat. Tasbihnya subhanallah, disebut juga di situ nama Allahnya maha suci Allah. Alhamdulillah, tahmid, gitu. Segala puji milik Allah. Allahu Akbar, takbir. Allah maha besar. Allah lagi yang disebut. Ya, kemudian diakhiri dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Nah, itu disebut-sebut terus nama Allah itu akan membuat terus bergetar hatinya. Ya, bahkan satu hikayat Rasulullah SAW ketika melaksanakan haji wada 100.000, ya, dari 10.000 waktu perjanjian Hudaybiyah, berangkat lagi terakhir waktu melaksanakan haji wada 100.000 jamaah dari dari Masjid Nabawi atau dari Madinah menuju ke Mekah, bukan untuk berperang tapi untuk melaksanakan ibadah haji, tidak bawa peralatan apa-apa. Ya, bergetarlah hatinya masyarakat Mekah yang masih dalam kondisi kafir tadi dengan mengucapkan kalimat takbir tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, maka disitulah Fatul Mekah. Selesai. Jadi dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala di hati kita masing-masing, ini akan membawakan kemenangan, akan membawakan ketenangan, akan membawa keberkahan, menambah juga tadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun sekarang hasil teknologi, ada HP, ya, gadget segala macam. Mungkin Al-Quran yang tertulis pada aslinya itu bisa juga berada di tempat-tempat yang modern tadi. Di laptop ada, ya, di HP ada. Jadi untuk apa? Supaya untuk bisa mengimbangi. Jangan ketika kita membuka HP itu terus ya kita baca itu cuman WA, cuman YouTube yang sifatnya hiburan dan seterusnya. Ya, nggak apa-apa. Kita Play Store itu ya ada Al-Qur'annya, ada hadisnya di situ. Subhanallah, ya. Itu adalah merupakan satu keberkahan juga kalau kita juga mampu bisa memanfaatkan itu. Silahkan. Ya kalau tidak mampu di situ ya aslinya saja seperti di bukunya Al-Qur'an langsung. Dan alhamdulillah kita di di Nurul Islam ini, saya dan kawan-kawan, ya, ada Pak Sangsang, ada Mas Suratno, itu istiqomah. Doakan Bapak sekalian untuk selalu bisa berada di masjid ini dalam rangka untuk memakmurkan juga masjid, ya. Kemudian juga ini kewajiban dari sesama muslim untuk saling memberikan hak-haknya, ya, memberikan ilmu, menyampaikan dan mendakwahkan itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu
setelah kita baca, kita tadaburi, kita pahami lagi, kita kaji lagi, dan kita amalkan isinya, lalu kita juga mendakwahkannya. Jadi tahapannya itu banyak, ya. Tapi dalam satu waktu dari 7 tahapan itu bisa langsung kita laksanakan, ya. Bisa langsung kita laksanakan. Enggak harus ini dulu, nanti mendakwakannya nanti katanya. Kalau sudah saya kayak enggak, ya. Prakteknya itu adalah pada intinya ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajiban perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya kita sudah mendakwahkan, mengamalkan sekaligus mendakwahkan. Itu isi kandungan Al-Qur'an. Jadi yang ketiga adalah Al-Qur'an dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya itu sudah pasti akan terbaca oleh kita, itu akan menambahkan keimanan. Nah, ini adalah pahala kita mendengarkan Al-Qur'an dengan hikmat. Itu aja barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kajian subuh pada pagi hari ini. Monggo kalau ada yang perlu di-sharingkan ataupun kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan sebelum ditutup. Pak Ujang biasanya. Oh, Pak. Monggo, Pak Sangsa. Mengapa yang diajak untuk kebaikan itu hanya orang-orang beriman? Orang yang tidak beriman, mengapa tidak diajak untuk kebaikan? Jadi orang-orang yang beriman tadi dalam konteks dari dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang diajak itu adalah orang-orang yang beriman, ya. Tapi ketika dalam Quran surat Al-A'raf tadi ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi Al-Qur'an yang dibaca oleh siapapun yang membaca itu dan kepada siapapun yang mendengar, orang yang sedang lewat, orang yang sedang duduk-duduk di situ, ya. Ya, itu tadi yang di setelnya di misalnya di sini, ya, dari atas menara kedengaran kemana-mana, kan di situ bukan hanya orang Islam aja yang mendengar, kan, gitu. Semua orang ya yang lewat di situ ya akan mendengarkan, insya Allah. Jadi pada hakikatnya sebenarnya bukan hanya orang Islam aja atau orang yang beriman saja yang diajak, seluruhnya. Nah, kebetulan kalau orang yang beriman itu pertama dia sudah pernah membaca itu Al-Quran sendiri, kemudian juga sudah pernah mengetahui penjelasannya, mendengarkan terjemahnya. Jadi kalau Al-Quran dibaca kembali, direview kembali, dan orang yang beriman tadi mendengarkan, itu dia akan mempunyai nilai plus, ya. Seolah-olah seperti Rasulullah tadi dikatakan, hai Mas'ud, bacakan Al-Quran itu. Padahal Al-Quran itu sudah hafal Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu, ya, satu perkataan di dalam Al-Quran, satu kalimat Al-Quran langsung. Kalau itu perintah, beliau laksanakan. Ya, kalau itu larangan, beliau jauhi dan semuanya gitu. Nah, itu. Jadi fungsinya itu masing-masing, Pak Sangsang. Jadi kalau bagi orang yang beriman, itu adalah dia akan menambah-nambah lagi tadi keimanannya, kemudian juga dia akan mendapatkan juga tetap pahala. Bagi orang yang tadi tidak beriman tadi, itu akan merupakan salah satu, bisa jadi dia akan masuk kepada agama Islam, akan mendapatkan hidayah dan seterusnya, sebagaimana tadi Umar bin Khattab. Jadi bukan parsial, ya, bukan hanya orang beriman saja yang diajak untuk mendengarkan Al-Quran tadi. Jadi keseluruhan, karena memang Al-Quran itu tadi disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia khususnya, kan gitu. Jadi bukan hanya untuk orang yang beriman. Cuman apabila tadi dibacakan kepada orang yang beriman, maka wazilat zadathum imana. Zadathum imana itu artinya bertambah-tambah lagi keimanannya. Langsung nyambung, ya, langsung connect. Jadi kalau ibaratnya orang gampang, ya, mendapatkan
pengetahuan itu ya segera mengkabulkan atau mengijabah atau cepat tanggap terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu. Tidak celele ya. Kalau orang yang tidak ngerti itu bisa jadi dengan melihat Al-Quran tadi itu atau dengan mendengarkan Al-Quran, pasti Allah akan berikan tadi yang namanya bergetarnya hati, insya Allah, kalau dia punya keinginan. Kalau nggak punya keinginan ya jangankan orang kafir tadi, non muslim gitu ya, orang kita aja kadang-kadang kuat-kuat tadarus sih ya, ganggu turu gitu. Kadang-kadang seperti itu ya, padahal emang masih waktunya masih boleh lah gitu ya, cuma dia merasa terganggu dan seterusnya. Naudzubillah ya, seperti itu. Oke, cukup ya pesan-pesan ya, insyaallah. Gimana Pak Ujang? Terima kasih atas waktunya. Terlebih dahulu saya mau minta maaf Pak atas kebodohan-kebodohan yang saya kemarin. Oh iya itu udah, ya insyaallah lah ya. Ini Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya kemarin itu saya ceritakan kepada istri saya, protes kepada imam itu boleh nggak? Jangan Pak. Keputusan imam itu kan sudah final, sudah bulat. Apa kamu bisa minta maaf? Kata istri saya. Oh iya, saya kemarin mencela seperti Pak Basir, azannya itu jelek. Saya dengar dari rumah. Saya ngomong istri saya, apa kamu bisa minta maaf? Nah, makanya saya langsung sholat ke masjid Taqwa. Setelah habis sholat saya minta maaf Pak, tadi saya ngomong gitu. Nah, tujuan saya mau minta maaf sama Bapak, saya mau cabut perkataan tentang imam kemarin, kan karakternya beda-beda Pak. Ada yang pendek, sujudnya atau yang panjang. Saya mau cabut, minta maaf Pak, itu aja. Cukup itu? Cukup. Ya, secara pribadi ya, itu yang pertama adalah memberikan juga motivasi kepada kami ya selaku imam di sini. Kemudian juga ya itu memang ada tuntunannya ya, ada tuntunannya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan shollu kama raaitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Ya, kalau secara ininya seperti itu secara umumnya. Jadi apa yang dilakukan oleh imam ini insya Allah itu bersanad ke sana ya. Saya juga dulu sholatnya seperti apa yang disampaikan oleh guru saya. Demikian juga Ustaz Susilo gitu, demikian ya. Jadi insya Allah ya, mungkin imam yang di sini insya Allah ya sudah bisa ya menjadikan standar lah ya untuk bisa sholat yang mendekati baik dan benar, misalnya kan begitu insya Allah ya. Tidak terlalu panjang-panjang juga, tidak terlalu juga cepat juga, karena ya memenuhi syarat rukun ya. Pertama, sholat itu memenuhi syarat rukun, syarat sah dan seterusnya. Ya itu kalau secara fikihnya seperti itu. Oke, cukup ya, insyaallah. Ya, ya cabut. Semoga yang lainnya kalau ada yang tanya. Pak Suparman kayaknya. Iya, Pak Suparman kalau mau memulai belajar baca Al-Quran di maghrib sampai isya, ya udah saya tunggu lama ya, monggo ya, bapak-bapak yang lain juga, nggak apa-apa. Saya sudah katakan saya ingin ya mewakafkan waktu saya hanya 40 menit, kurang lebihnya dari maghrib sampai isya, ya, monggo silahkan. Kalau mau baca Al-Quran, kalau nggak mau baca Al-Quran ya tadi mendengarkan saja nggak apa-apa, ya. Sama itu pahalanya ya dengan yang sudah pintar baca Al-Qurannya sama. Yang kita cari itu apa? Rahmat tadi, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kan gitu ya. Syukur-syukur tadi kalau dia mau membaca Al-Qurannya walaupun bitakta ya, bitakta itu adalah dengan terbata-bata, pahalanya dapat pahalanya dapat pahala duanya. Menurut kita matematika manusia dengan matematika Allah beda, ya kan? Duanya kita dengan duanya Allah itu beda, ya.
Monggo, ini dalam rangka untuk itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk kita membaca Al-Quran hidup di dunia. Kalau nanti sudah dia lambar aja, nggak ada lagi kita baca, malah kita dibacakan terus. Kalau itu kita mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Nah itu, makanya kita harus ada ikhtiarnya sekarang ini. Nggak apa-apa. Karena kalau waktu itu tidak digunakan untuk kebaikan, pasti digunakan untuk yang tidak baik atau paling tidak sia-sia. Cuman gitu aja. Waktu yang Allah berikan kepada kita sama 1 kali 24 jam. Cuman bagaimana kita memanfaatkan atau memanajemen waktu itu dengan baik. Baik, itu aja barangkali. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau yang disaringkan, terima kasih kepada Bapak Sangsang ya, yang telah menanyakan tadi, menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah untuk semua manusia, kepada orang-orang yang sudah beriman, itu untuk senantiasa terus menggalinya, mengkajinya, dan untuk mendikirkan Al-Quran itu. Jadi ada orang itu yang sudah mendikirkan Al-Quran dengan membaca setiap hari minimal 1 halaman atau setengah halaman, itu udah zikir Al-Quran ya. Kemudian untuk kepada Pak Ujang ya, pada Pak Ujang ya, itu adalah pembelajaran bagi kita. Biasanya manusia itu untuk protes itu biasa ya, rasa ingin tahu itu banyak manusia, tapi itu dalam rangka untuk kebaikan, nggak apa-apa ya, dalam rangka untuk kebaikan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Demikian, mari kita tutup cara kita dengan bersama mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.